Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat semua sahabatku yang beriman, terima kasih ya sudah mengunjungi Usria Channel. Saat ini kami akan menceritakan kisah seorang yang terlilit hutang dan bisa terlunasi hutangnya berkah bersholawat. Pasti kita pernah ngalamin yang namanya hutang. Karena saat hutang tidak nunggu jadi miskin atau nunggu tidak punya uang. Terkadang saat kita berpergian, uang kita ketinggalan atau kecopetan di jalan. Terpaksalah kita melakukan yang namanya hutang. Oke, mari kita mulai kisah berhikmah ini. Simak ceritanya ya, biar tambah semangat dalam bersholawat. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang terbelit hutang. Hidupnya dalam tumpukan hutang, dan laki-laki tersebut terancam di penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang. Laki-laki yang banyak hutang ini kami sebut dengan si miskin ya, biar mudah dalam menceritakannya. Oke, lanjut ya. Karena seringnya rumah si miskin didatangi orang untuk menagih hutang, akhirnya si miskin pergi ke tempat salah seorang saudagar yang kaya raya untuk meminjam uang. Si miskin tersebut ingin meminjam uang sebanyak 500 dinar kepada si saudagar. Dan saking terkenalnya bahwa si miskin ini memiliki banyak utang, saudagar ini pun bertanya, "Kira-kira kapan kamu akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawab si miskin dengan singkatnya. Dan alhamdulillah, si saudagar yang kaya itu memberikan pinjaman 500 dinar kepada si miskin. Si miskin pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Lalu si miskin dengan uang yang didapat dari pinjaman si saudagar tersebut digunakan untuk membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap harinya datang ke rumahnya untuk menagih hutang, hingga uang pinjaman dari saudagar itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari kehidupan si miskin bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk, hingga tempo pembayaran hutangnya kepada saudagar pun tiba. Akhirnya saudagar yang kaya raya itu dengan beberapa anak buahnya mendatangi rumah si miskin dan berkata, "Sekarang sudah waktunya kamu untuk melunasi hutangmu." Si miskin pun menjawab dengan suara gemetaran, "Maaf, demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa lagi, Tuan." Saudagar itu pun merasa geram kepada si miskin, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa si miskin ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim pun bertanya pada si miskin, "Mengapa kamu tidak membayar hutang kepada si saudagar ini?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena memang ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim pun memvonis si miskin dengan hukuman penjara sampai ada keluarga yang bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa dengan keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan istri dan anak-anakku. Saya berjanji akan kembali lagi besok untuk masuk di dalam penjara." Hakim pun menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana caranya saya bisa percaya dengan apa yang kamu janjikan? Apa jaminannya kalau kamu bakal kembali lagi besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu untuk dihukum penjara."
si miskin itu terdiam. Lalu seolah mendapatkan ilham di benaknya, si miskin pun menjawab dengan yakin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim, jika besok aku tidak datang kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya si miskin tersebut siap dihapus dari daftar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ia tidak menepati janjinya. Mendengar ucapan si miskin, Hakim pun tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jaminan terbesar bagi orang yang beriman. Dan Hakim pun yakin tidak mungkin si miskin ini akan berdusta, karena fatal akibatnya kelak di akhirat. Kemudian si Hakim mengizinkan pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada si istri bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bisa bebas menemuiku? Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku, jawab suaminya. Mendengar jawaban suami, mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya pun menetes, sambari berkata pada suaminya, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersama-sama memperbanyak bersolawat untuknya, duhai suamiku. Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta yang amat dalam. Sampai akhirnya mereka pun tertidur. Dan di dalam tidurnya si laki-laki miskin itu bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka kamu pergilah ke tempat gubernur atau umaro yang bernama fulan, dan sampaikanlah kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar melunasi hutang-hutangmu. Jika umaro itu tidak percaya, maka sampaikanlah padanya. Kemudian si miskin itu bertanya, apa yang harus saya sampaikan itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katakanlah padanya bahwa istiqomahnya dalam membaca sholawat untukku 1000 kali aku terima, dan di malam ini dia ragu-ragu dalam jumlah bilangan sholawatnya yang dibaca sudah sampai 1000 atau belum, maka sampaikanlah padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya yang 1000 kali itu padaku. Seketika lelaki miskin ini terbangun, dan setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, ia segera pergi menuju rumah umaro dan berjumpa dengannya. Tanpa buang-buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialami dalam mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar membantu aku untuk melunasi utang-utangku. Sang umaro pun bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran dari mimpimu itu? Lalu laki-laki miskin itu menyampaikan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, bahwa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali yang dibaca umaro itu diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di malam ini umaro ragu-ragu dengan jumlah bilangan sholawat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bilangannya sudah sempurna sesuai dengan jumlah istiqomah Anda, dan itu telah beliau terima. Mendengar itu, spontan umaro tersebut menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa sholawatnya diterima oleh sosok manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Umaroh itu yakin bahwa si miskin itu tidak akan bohong, karena belum ada yang tahu istiqomahnya 1000 kali membaca sholawat. Maka dari itu Umaroh memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk membantu melunasi hutang si miskin, dan diberi lagi 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikannya. Tidak berapa lama kemudian si miskin pamit untuk menyelesaikan masalahnya. Si miskin pun bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan atau melunasi hutangmu, maka kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Singkatnya, keluar dari rumah sang hakim, sing miskin tersebut membawa 3.500 dinar. 3.000 dinar dari Umaroh dan 500 dinar lagi dari si hakim. Akhirnya si miskin pergi ke rumah saudagar yang dia hutangi untuk membayar hutangnya tersebut. Ternyata saudagar yang kaya raya itu sudah menunggu kedatangan si miskin di depan rumahnya. Ketika bertemu, langsunglah si miskin ini dipeluk sambil menangis dan mengucapkan, "Berkat dirimu, aku semalam mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau bebaskan hutangnya si fulan, kelak engkau akan aku bantu dan akan aku berikan syafaatku di hari kiamat. Jadi karena itu semua hutangmu sekarang sudah aku anggap lunas, dan ini hadiah untukmu 500 dinar. Subhanallah." Berkah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hutangnya yang awalnya 500 dinar terlunaskan dan dapat tambahan bonus sebesar 4.000 dinar. Itu terjadi berkah solawat yang dibaca kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dapat disimpulkan, membaca solawat bukan hanya mendapatkan berkah dan syafaat di akhirat saja, namun ketika kita sedang menghadapi situasi sesulit apapun di dunia, jika kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat, semuanya akan mudah teratasi atau ada solusinya akibat berkah sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Saya sangat terharu sekali saat membaca kisah ini. Ayo kita lebih semangat lagi dalam bersolawat. Oh ya, jangan lupa ya dukungannya biar channel ini berkembang. Tekan like, subscribe, dan tekan tombol ini biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.